Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam kepada seluruh Sobat Teknik yang ada di rumah. Sobat Teknik, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga Sobat Teknik semua dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk terus terapkan protokol kesehatan ya. Oke Sobat Teknik, mungkin Sobat Teknik sudah bertanya-tanya nih dalam hati, ini acara apa sih? Saya siapa? Dan ada kakak ganteng di depan saya, itu siapa sih? Gitu ya teman-teman. Oke, karena katanya ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Walaupun udah sayang, walaupun udah kenal tetap gak sayang-sayang tuh sampai sekarang. Oke, langsung aja deh saya perkenalan dulu nih ya Kak. Oke, teman-teman, perkenalkan, nama saya Aisyah Atiyah Asma, biasa dipanggil Aisyah. Saya merupakan mahasiswi Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang dari program studi Teknik Kimia angkatan 2021. Nah, saya akan memandu dan juga menemani Sobat Teknik di rumah selama beberapa menit ke depan dalam acara EPOD atau Engineering Podcast. EPOD ini akan berlangsung dalam beberapa episode yang akan menghadirkan ketua himpunan dari setiap jurusan dalam Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang di setiap episodenya. Nah, dalam episode pertama ini kita sudah kehadiran seorang kakak yang sangat keren dan juga sangat ganteng nih Kak. Halo Kak. Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam nih Kak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sedih? Aisyah gimana kabarnya? Oh, alhamdulillah Baik sehat. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin nih teman-teman Sobat Teknik di rumah udah penasaran nih Kak, sebenarnya kakak ganteng di depan saya ini namanya siapa sih? Udah punya pacar belum ya? Gitu mungkin boleh kenalan dulu Kak. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo Sobat Teknik semua. Perkenalkan, nama aku Farid Rizari Vandani. Aku dari jurusan Teknik Sipil, Prodi Teknik Sipil angkatan 2020. Dan di tahun 2020 ini aku diamanati sebagai Ketua Himpunan Teknik Sipil Universitas Negeri Semarang. Wah, keren banget kan narasumber kita langsung dari Ketua Himpunan jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Untuk Kak Farid ini berarti dari Prodi Teknik Sipil murninya ya Kak? Iya, aku Prodi Teknik Sipil murni. Oke, mungkin boleh diceritain dulu waktu masuk Prodi Teknik Sipil ini masuk lewat jalur apa gitu Kak? Oke, jadi aku dulu masuk Teknik Sipil itu lewat jalur SNMPTN, jalur undangan. Ya, jadi sebenarnya itu awalnya effort banget sih lewat SNMPTN karena kan aku ini sedikit cerita juga ya. Aku aku asal itu dari Samarinda, Kalimantan Timur. Jadi aku memang kelahiran di Samarinda, Kalimantan Timur, dan memang kalau dari luar Jawa untuk masuk univ-univ atau PTN yang ada di Semarang atau khususnya Jawa Tengah gitu ya, di daerah Pulau Jawa itu agak susah karena memang rata-rata alumni atau kakak kelasku dulu itu masuknya ke bagian Jawa Timur atau Jawa Barat gitu. Jadi untuk relasi di Jawa Tengah kurang gitulah. Jadi ya masuk ke SNM itu bersyukur banget sih dulu masuk ke UNES ya. Karena effortnya ya lumayan lah gitu. Iya, berarti kakak ini termasuk salah satu yang mematahkan mitos bahwa ada domisili dalam SNMPTN gitu ya kurang Kak? Lebih gitu ya. Mungkin motivasinya apa sih Kak bisa masuk kenapa sih pengen teknik sipil di UNES gitu? Padahal kan kakak dari Samarinda, jauh-jauh harus ke Jawa gitu sih Kak. Oke, jadi sebenarnya aku masuk teknik sipil UNES itu lewat itu sih. Sebelumnya aku kayak riset dulu di biasalah anak-anak mau masuk SNM gitu kan, riset di IG, ikut yang apa itu namanya di Instagram kalau yang penjaringan gitu, penilaian nilai rapot gitu ya. Iya, nilai rapot gitu. Nah, aku dulu ya sering lah ikut kayak gitu kan. Terus kebetulan juga aku diamanati oleh orang tua aku itu di Jawa Tengah aja, jangan di luar Jawa Tengah gitu. Dan aku kemarin juga sempat riset di univ lain, di Undip dan ya di univ yang lainnya lah.
aku itu masuknya bisanya di UNES gitu, untuk di univ lain masih kurang gitu. Dan aku juga udah sempat riset tentang UNES, terkhususnya untuk teknik sipil UNES ya. Teknik sipil UNES tuh ya walaupun sebelumnya itu akreditasinya masih B, tapi aku dengar-dengar katanya sebentar lagi akreditasi itu bakal naik jadi A gitu. Amin. Nah, jadi bentar lagi mau naik jadi akreditasi A, jadi ya aku mikir wah kayaknya UNES cocok nih buat aku nih teknik sipil. Dan aku juga dengar-dengar di UNES itu biaya hidupnya nggak terlalu mahal gitu. Jadi buat makan, buat ngekos ataupun biaya hidup lainnya itu bisa dibilang lumayan terjangkau lah. Nah itu kan pasti impian banget kan buat anak-anak rantau kayak aku gitu, dari Kalimantan. Pasti carinya yang terjangkau gitu. Nah itu jadi alasan utama aku mau masuk teknik sipil UNES itu tadi yang udah aku paparin gitu. Berarti bener-bener udah niat dari SNMPTN pokoknya bener. Bismillah harus masuk ke UNES teknik sipil gitu. Karena ya aku mikir kalau nggak keterima SNM tuh agak rugi gitu loh. Kan kita lagi dari nilai rapot kan gitu ya Kak, yang nilai rapot lagi. Kita udah berjuangin dari semester 1 sampai semester 5 di SMA, tapi SNM-nya nggak ambil kan agak sayang atau gimana gitu kan. Aku mikirnya gitu sih gitu. Berarti Kak Farid ini termasuk yang memanfaatkan peluang SNMPTN dengan sebaik mungkin sampai melakukan riset-riset gitu ya Kak. Nah mungkin kan udah riset tentang teknik sipil UNES dari sebelum daftar nih Kak. Mungkin bisa diceritakan apa yang Kakak ketahui tentang teknik sipil UNES gitu Kak. Mungkin sejarahnya, kapan berdirinya, jurusannya dan sebagainya. Jadi dari teknik sipil UNES sendiri, ini aku untuk detailnya masih nggak terlalu paham banget ya. Aku cuman kayak dapat cerita, terus dapat ya kabar-kabar aja lah dari kating-katingku terdahulu seperti itu. Jadi awalnya HMTS UNES itu namanya bukan HMTS UNES gitu. Untuk jurusan awal mula HMTS UNES itu sendiri terbentuk sejak 40 tahun yang lalu. 40 tahun yang lalu. Jadi sekitar 1982. Nah, pada saat 1982 itu di UNES itu nggak ada yang namanya jurusan teknik sipil, itu nggak ada. Jadi namanya jurusan pendidikan teknik bangunan. Karena di jurusan itu cuma ada prodi pendidikan teknik bangunan. Ya mungkin Mbak Isa juga tahu sebelumnya UNES kan bukan keguruan. PTN kan keguruan lebih gitu kan. Lebih fokus ke pendidikan gitulah ya. Nah, makanya dulu itu kita juga namanya bukan HMTS, bukan Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil. Kita itu namanya Himpunan Mahasiswa Teknik Bangunan. Karena prodi yang di dalamnya itu cuma ada prodi Pendidikan Teknik Bangunan. Nah, barulah pada tahun 2012 kalau nggak salah, 10 tahun yang lalu itu baru ada yang namanya jurusan Teknik Sipil. Jurusan Teknik Sipil yang di dalamnya ada 3 prodi. Prodi Teknik Sipil murni, Prodi Pendidikan Teknik Bangunan, dan Prodi Teknik Arsitektur. Nah, sejak bergantian nama dari jurusan Teknik Bangunan menjadi jurusan Teknik Sipil, maka terbentuk juga lah nama himpunan yang baru menjadi Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil Universitas Negeri Semarang gitu. Oke, lengkap banget nih cerita sejarahnya. Berarti untuk prodi yang paling lama di jurusan Teknik Sipil itu malah Pendidikan Teknik Bangunan ya Kak? Jurusan tertua bisa dibilang itu pendidikan teknik bangunan. 40 tahun. Saya juga belum lahir, Kakak juga pasti belum lahir kan Kak? Belum direncanakan ya. Belum direncanakan. Oke, mungkin kalau dari teknik sipil sendiri, pendidikan teknik bangunan dan teknik arsitektur itu ada fokus jurusan, fokus pembelajarannya gitu nggak Kak? Mungkin dari teknik sipil fokusnya ke pembelajaran ini nanti untuk jenjang karirnya lebih ke mata kuliah gitu ya? Mata kuliah dan jenjang karirnya gitu Kak? Oke. Jadi tentunya pasti berbeda, dari namanya juga berbeda. Cuman secara basic di jurusan teknik sipil yang terdiri dari prodi teknik sipil, PTB dan juga Arsi itu basicnya ya sama-sama kita merencanakan pembangunan. Pembangunan bangunan ya Kak? Nggak cuma bangunan, ada jembatan, bisa yang lainnya, bangunan yang lainnya. Kirain merencanakan pembangunan sebuah keluarga juga gitu Kak? Aku udah mikir pasti jalannya ke situ. Enggak. Ini bangunan yang nyata ya. Bangunan ya bisa bentuk bangunan, bisa bentuk jembatan ataupun bendungan, yang pokoknya yang bangunan lah pokoknya. Nah,
secara basic kita sama membahas tentang itu. Tapi kalau ditelusuri lebih jauh, dilihat lebih detail itu kita sebenarnya berbeda. Kita punya ciri khas masing-masing di masing-masing prodi. Untuk teknik sipil itu, ini teknik sipil dan PTB itu hampir kembar ya, hampir sama untuk basic dan mata kuliah di dalamnya. Tapi yang paling membedakan ini PTB ada pendidikan dan teknik sipil itu murni gitu. Jadi untuk pendidikan teknik bangunan itu prospek kerjanya ya sesuai namanya pendidikan. Jadi ya lebih ke nanti bisa jadi pengajar, menjadi guru dan semacamnya gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan anak PTB itu juga bakal kerja di proyek gitu, sama seperti teknik sipil. Teknik sipil kan fokusnya ya berarti nanti kita bakal kerja di proyek gitu, bakal langsung jadi ke lapangannya. Iya, ke lapangannya gitu ya. langsung. Kita bakal jadi konsultan, kita bakal jadi kontraktor, kita bakal jadi, bisa juga kita membuka lapangan pekerjaan, kita buka perusahaan sendiri gitu, perusahaan PT sendiri untuk kontraktor atau konsultan gitu. Nah, jadi untuk perbedaan sipil dan PTB itu. Nah, yang paling berbeda ini arsitektur. Secara basic kita memang sama buat merencanakan pembangunan, tapi arsitektur itu lebih ke lebih ke seni. Desainnya. Mereka ada unsur seninya main di dalam pembangunan itu. Jadi untuk sipil itu kita istilahnya gini, pasti Mbak Isa udah tahu kalau sipil sama arsi itu sering kayak ada war gitu atau perpecahan gitu kan ya. Kak. Kenapa sih sebenarnya Kak? Nah, gini aku jelasin. Jadi karena dari sipil itu sendiri kan kita yang penting mikirnya gimana bangunan ini bisa kokoh berdiri, bisa bertahan lama, dan kalau ada kayak gempa atau ya bencana-bencana alam ya, gangguan dari luar itu, bangunan itu tetap berdiri kokoh gitu. Tapi Arsi mandangnya nggak gitu ya. Ini mungkin ya, Arsi mandangnya nggak gitu. Dari Arsi mandangnya gimana bangunan itu terlihat indah, gimana bangunan itu terlihat orang yang lihat itu takjub dan wah seperti itu. Nah, di dalam mata kuliahnya pun Arsi sama teknik sipil itu cukup berbeda. Di yang udah aku bilang tadi, di Arsi itu lebih banyak pembangunan juga, tapi lebih main ke seninya, memperhatikan keindahan. Iya, memperhatikan estetika, estetikanya, warna, terus bentuk bangunan, terus ya pokoknya tentang keestetikaan lah gitu. Aku dengar juga kabar dari teman-temanku yang di Arsi ini. Kalau misal di Arsi kamu disuruh bangunan gitu, bentuk bangunan, rancang bangunan, tapi bangunan yang kamu buat tuh cuman kayak bentuk kotak atau kayak simetris, itu bakal dosennya bakal kayak kurang kamu gak sama Arsi gitu kalau kayak gitu. Berarti kalau saya gambaran rumah kayak anak SD gitu langsung ditolak kali ya Kak? Pasti ditolak kayaknya. Pasti bakal ya nggak tahu lah gimana ya. Pokoknya ya Arsi memang dituntut untuk bisa merancang bangunan juga dengan memasukkan nilai estetika dan seninya seperti itu. Gitu. Perbedaannya. Oke, berarti kalau dari arsitektur ini memperhatikan keindahan dan desainnya, sipil yang membangunnya gitu ya Kak. Kalau PTB itu yang mengkaderisasi calon-calon teknik sipil dan teknik arsitektur itu ya. Bisa dimikirkan ya. Kok bahas rumah tangga sih Kak? Oh iya, sorry. Gak jadi. Maksudnya kan biar masuk analoginya kan. Kalau di sipil tuh kita istilahnya yang bangun pondasi, terus Arsi yang memperindah isinya, terus PTB yang ngaturnya gitu. Kalau dalam sebuah keluarga itu masuk ke ibu semua sih Kak. Oh gitu ya? Iya, coba deh dari membangun fondasi. Coba apa nih maksudnya? Maksudnya coba dipikirkan gitu coba loh dipikirkan. Kak. Kirain coba. Jangan, belum waktunya. Oke, lanjut. Sebelum makin melenceng dia Kak, kita lanjut aja perbincangannya. Mungkin dari setiap jurusan kan pasti punya kepala jurusan gitu ya Kak. Kalau dari teknik sipil sendiri ini kepala jurusannya siapa? Teknik sipil tuh bukan kepala jurusan, ketua jurusan. Oh iya, ketua jurusan. Jadi ini juga aku sering bukan aku sih, maksudnya Hima kadang sering diprotes gitu sama bapak ketua jurusannya sendiri malah. Pas sambutan atau pas dari MC yang membacakan, sering nyebutnya tuh kepala jurusan gitu. Padahal di sipil itu nggak ada namanya kepala jurusan, adanya ketua jurusan, disingkat Kajur. Nah, Kajur itu ketua jurusan. Untuk Kajur dari sipil sendiri itu namanya Pak Aris Widodo, SPDMT.
Pak Aris itu. Dan Pak Aris itu sebagai kajur juga sebagai koor prodi dari PTB. Mengajar juga Kak sebagai dosen. Iya, ngajar juga. Mengajar mata kuliah apa tuh Kak kalau boleh tahu? Kalau di setahu aku ya bapaknya itu spesialis masalah ekonomi teknik sama apa ya? Batu kalau nggak salah. Batu atau ekonomi batu sama ekonomi teknik gitu. Kalau di PTB aku kurang ngerti ya. Kalau di sipil ini kebetulan juga semester ini aku diajar sama Pak Aris gitu. Dan bapaknya itu ngajar mata kuliah ekonomi teknik seperti itu. Mungkin tahu beliau berasal dari mana gitu Kak? Asalnya? Iya mungkin aku tahu. Belum kenalan lebih jauh sama Pak Aris. Ngulik-ngulik gitu. Oh iya. Asal dari mana ya? Asal itu kalau nggak salah aku pernah baca di artikel itu ya, artikel UNES data biodata bapaknya itu kalau nggak salah dari Kebumen. Oh dekat. Kebumen. Maksudnya satu Jauh wilayah loh, Jawa Kebumen Tengah. loh. Jauhan Utara saya selatan, sih mana? Kak dari Cilacap lebih Oh, ujung Cilacap. gitu ya kan. Cilacap yang ngapak-ngapak gitu. Iya betul, Oh, yang iya. ngapak-ngapak mungkin juga bisa lihat ya Oh, iya. Nusa Kambangan gitu, Oh, iya, Nusa Cilacap. Kambangan. Biasanya tuh Pernah Nusa orang-orang Kambangan? pernah sih sekali. Ngapain? Main dong ke Pasir Putih kan ada pariwisata Oh, ada di sana. pariwisatanya. Ada, jangan Oh, kira dipandang hanya lapas-lapas saja. Gila isinya cuma kayak lapas-lapas gitu. Enggak dong, harus coba ke Cilacap loh ya kapan-kapan. Temenin ya nanti. Boleh lah nanti jadi tour guide gratis Oh gitu iya, ya kan. siap. Oke, Pak mungkin Aris itu dari Kebumen. Mm-mm. Terus sekarang kayak domisilinya udah di Semarang gitu, udah tetap di Semarang. Udah itu aja sih yang aku tahu dari Pak Aris. Iya, mungkin kalau dari wataknya gitu Wataknya. Kak. Baik. Sebenarnya aku kenal Pak Aris itu nggak terlalu lama ya, belum terlalu lama. Aku kenal Pak Aris itu semenjak aku jadi kahim juga gitu. Oh, Semenjak baru jadi kahim. dong, Kak? Iya baru, soalnya di tahun sebelumnya itu aku jarang berhubungan sama Pak Aris, kayak ya yang paling sering berhubungan itu di Hima itu ya di BPH-nya gitu, pada Badan Pengurus Harian. Sedangkan aku tahun kemarin di Hima kan jadi staf ahli PSDA, pengembangan sumber daya anggota, jadi jarang berhubungan sama bapaknya. Yang ku tahu ya dari Pak Aris sejauh ini, ya bapaknya itu orangnya kalau kita minta bantuan atau minta saran solusi terkait Hima, ya bapaknya cukup solutif sih, cukup ya memberi masukan, dan juga bapaknya suportif lah, mendukung penuh atas semua kegiatan, semua proyek yang udah kami rencanakan di sipil. Yang penting yaitu untuk kebaikan nama jurusan sipil juga gitu. Iya. Buat lebih jauhnya belum tahu bapaknya, entah punya sisi yang lain aku nggak tahu ya. Insya Allah humble lah ya, Oh iya, karena insya Allah. dosen-dosen di UNES Insya Allah humble. Insya Allah, humble. Dosen UNES enak kok, dosen iya, UNES. karena menerapkan konservasi nilai Oh iya, pasti ya Kak konservasi. di UNES gitu ya. Konservasi UNES apa aja? Nilai konservasi UNES? Ada yang tentang toleransi, Oh, kejujuran iya. seperti itu gak sih Oh, Kak? iya, benar, Tentang benar. nilai-nilai moral gitu Benar, kali benar, ya benar. Kak. Oke, selain ada ketua jurusan gitu juga ada ketua atau kepala nih Kak untuk di prodinya Ada. penyebutannya. Kalau di prodi namanya koor prodi. Koor prodi, Ya, oh singkat iya. apa? ya? Koor prodi atau kaprodi? Antara koor prodi atau kaprodi itu ya. Untuk di sipil itu ada Bu Rini Kusumardani, di PTB itu ada Pak Aris tadi, lalu di Arsi ada Pak Didi. Berarti setiap prodi juga punya Iya, koornya ada, masing-masing ada, gitu ada. ya Kak. Oke. Berarti untuk dari jurusan teknik sipil sendiri ini ada dua fokus ya Kak? Ada yang ke pendidikan sama ke keteknikan gitu. Iya. 3 sih kayaknya fokusnya sih. Apa aja tuh Kak? Pendidikan kan PTB. Iya. Terus murni itu sipil. Oh, Terus iya. di Arsi nih beda sendiri. Desain dan estetika Iya. gitu. Tapi kan tetap mempelajari tentang Iya, sih, keteknikan benar. kan Kak. Arsi tetap jadi satu di jurusan teknik sipil. Kalau untuk fasilitas penunjang nih Kak di Oh, teknik fasilitas. sipil sendiri apakah sudah cukup ataukah ada yang dirasa kurang gitu Kak? Ada Kalau yang kurang? fasilitas, aku rasa sejauh ini ya, ya mungkin belum maju banget atau canggih banget, tapi aku rasa sebagai mahasiswa sih udah mulai mencukupi sih. Pertama mulai dari kelas ya pastinya. Ada kelas, terus ya isi dari kelasnya fasilitasnya lumayan lengkap lah. Ada kayak ya proyektor, LCD, terus ada kayak TV juga, monitor gitu. Terus kalau AC belum ada karena
UNES AC alami karena konservasi, betul. UNES Konservasi menjunjung tinggi energi, konservasi. betul sekali. Jadi ada AC. Tahu AC nggak AC itu? alami. Angin Apa? cepoi-cepoi. Oh, angin cepoi-cepoi. Itu beneran kalau semisal lagi kelas, udah pernah ngerasain kelas offline Udah, belum aku sih udah, Kak? aku udah. Oh, udah. Angin cepoi-cepoinya itu bener-bener kerasa banget atau Ya, gimana sih Kak? Lumayan lah. Jadi kan sipil terutama di FT itu kan pohonnya rindang ya. Oh, iya, Jadi benar. ya kalau ngerasa panas pun aku juga nggak terlalu ngerasa sih walaupun di kelasnya nggak ada AC. Jadi ya konsep konservasi yang diambil sama Mones sih menurutku ya bagus banget gitu buat apa ya buat menyelamatkan alam lah ya. Iya, betul. Buat penghematan sumber daya yang ada di alam ini gitu. Kalau di kelas sih rasanya sejauh ini nggak terlalu kerasa panas sih karena dari banyak pohon-pohonnya itu. Pohon-pohon Ya, yang menghasilkan angin cepoi-cepoi. hasil angin cepoi-cepoi. Oke, selain fasilitas kelas yang cukup mendukung gitu Kak, mungkin ada fasilitas-fasilitas lain gitu Kak? Selain kelas pastinya ada gazebo juga. Gazebo buat kadang ya kalau anak-anak sipil kalau mau ngerjain tugas atau ngumpul bareng di situ bisa dimanfaatkan. Kadang juga dari Hima itu kadang ini kalau mau rapat ini kalau offline ya sejauh ini sih aku kan angkatan online, angkatan Iya. corona. Apalagi saya gitu ya Kak. Tapi lebih angkatan Lagi. corona aku daripada kamu sih menurutku. Oh iya sih. Nah, aku sih belum ngerasain rapat di gazebo-nya, tapi ya kalau dulu aku ngeliat dokumentasi dari kakak-kakak Hima yang sebelumku itu aku lihat mereka kalau rapat atau ngadain kadang rapat rutinan atau kadang cuma sekedar ngumpul tuh ya bisa pakai di gazebo gitu. Terus selain gazebo ada apa lagi ya? Ada laboratorium. Laboratorium. Nah, laboratorium di UNES itu ada laboratorium mekanika tanah, laboratorium tanah, masalah tanah, terus ada laboratorium beton, terus ada lab komputer, terus ada apa lagi? Ya guys, sejauh ini aku taunya itu aja sih. Masalah yang beton tuh jadi dalamnya banyak, bisa dibilang laboratorium bahan konstruksi lah. Oh, Ada beton, iya. terus ada ya bahan-bahan bangunan yang lainnya ada di situ semua gitu. Ya, Berarti apalagi? cukup lengkap gitu ya Kak Iya, untuk lumayan fasilitas. lengkap. Tadi kan dikatakan bahwa Kakak tuh angkatan online gitu ya Iya. Kak. Tapi lihat di hima-hima rapat, hima sebelumnya rapat di gazebo itu lihatnya dari mana Kak? Lihatnya tadi dokumentasi. Oh dokumentasi, Iya, apa punya IG gitu Kak, Iya, di HMTS IG gitu? ada. Terus IG-nya apa dong Kak kalau boleh IG-nya tahu? @hmts.unes. Bisa di-follow ya. Boleh di follow tuh, Iya, terutama udah. buat calon maba gak sih Nah, Kak? benar. Pasti sangat Buat bermanfaat. kepoin hima-hima, Iya. kalau masuk hima nanti seru banget. Jadi udah punya pandangan nih Iya. mau kemana, mau di HMTS, mau masuk ke teknik sipil, ada apa aja sih di Ya, teknik benar. sipil gitu ya Iya. Kak? Oh iya, ada satu lagi fasilitas yang kurang. Apa tuh Kak? Kalau mau main internet pakai apa bisa? Wifi. Nah, wifi. Wifi-nya full. Wifi gratis. Oh, gratis. Ya. Kan sejauh ini aku kalau pakai wifi itu ya, kalau lagi kelas hybrid, orangnya sedikit. Itu jaringannya Cepat. lumayan kenceng sih. Oh, Tapi iya. aku nggak tahu nanti kalau udah Kalau udah full ring, offline nggak gitu tahu ya. Cepat atau enggak jaringannya. Tapi sejauh ini ya. Karena lumayan cepat. sedikit gitu sih. Iya, ya. karena sedikit mungkin ya. Berarti semakin betah nih kayaknya Kakak kalau semisal disuruh berjam-jam di UNES gitu, di Fakultas Teknik Ya. Sipil, di Fakultas Teknik jurusan Teknik Sipil gitu maksudnya. Ya, bisa lumayan. Udah Ya. wifi gratis, Iya. AC-nya full gitu ya, angin cepoi-cepoinya full gitu. Wifi kan memang kebutuhan kita semua sekarang. Kan? Iya betul. Apalagi Jadi, daring ya, gitu ya Kak. Ya, wifi membantu banget sih. Menurut aku gitu. Oke Kakak, tadi kan ternyata fasilitas penunjang di jurusan Teknik Sipil UNES tuh udah cukup lengkap ya Kak. Bahkan kelasnya ber-AC, angin cepoi-cepoi, Iya. dan juga laboratoriumnya pun beragam gitu ya Kak, dan fasilitasnya juga menunjang gitu. Kalau semisal praktikum seperti itu, untuk keperluan praktikum lengkap atau belum pernah praktikum nih Kak angkatan online? Aku praktikum udah pernah. Kebetulan di semester 3 kemarin. Di semester 3 kemarin itu dari dosen ada menawarkan praktikum laboratorium mekanika tanah.
tapi ditawarkan hanya untuk beberapa orang aja. Kalau nggak salah berapa orang ya? 25 orang, dan itu pun dibagi 3 kloter. Pada saat itu pandemi masih mulai merebaknya gitulah, jadi ya dibatasi 25 orang dan dibagi 3 kloter. Pas itu aku ikut laboratorium mekanika tanah. Nah, untuk biaya praktik setahu aku itu nggak ada, jadi kita ikut praktikum, ikut apapun itu semuanya udah nggak ada biaya tambahan lagi gitu, udah full dari UKT yang udah kita bayar. Jadi UKT yang kita bayar itu udah include semua fasilitas yang kita dapat di UNES gitu. Kalau boleh tahu UKT di Teknik Sipil UNES tuh gimana sih Kak menurut Kakak? Mungkin nominalnya berapa juga kalau misal Kakak masih ingat gitu. Ingat dong, masih kan tiap 6 bulan bayar. Iya sih. Kalau UKT sih sama ya kayak jurusan-jurusan lainnya ya. Golongan tertinggi 8 juta ya. Dari Aisyah jurusan apa? Teknik Kimia. Teknik Kimia. 88. UKT 88. Iya, itu paling tinggi 88. Ya dari sipil juga kurang lebih segitu. Sekitar 85 atau 88 gitu. Ya kurang lebih sama sih, karena kan kita memang belum PTNBH gitu. Ya jadi untuk kisaran nominal UKT itu ya kurang lebih sama lah dari semua jurusan gitu. Sekitar 8 sih. Ya, tertingginya 8. Menurut Kakak worth it nggak sih UKT segitu dengan fasilitas yang seperti itu dan juga untuk praktikum yang seperti itu gitu? Menurut Kakak worth it nggak? Kalau dibilang worth it ini kita lihat dari ini ya, basic dari mahasiswa itu sendiri lagi gitu. Karena untuk penentuan UKT kan emang sebelumnya emang itu ada dari tim LTMPT-nya yang menentukan UKT kan. Iya. Jadi ya kalau dibilang worth it sih worth it memang bagi yang memang mampu untuk mendapatkan UKT segitu gitu. Kan pasti dari LTMPT memberikan kisaran UKT kan nggak sembarangan gitu. Ada penjaringan sebelumnya. Dilihat dari kayak suasana rumah dari mahasiswanya, terus kayak ya data-data banyak lah yang kita input gitu. Kalau menurutku di UNES ya worth it aja sih, dengan fasilitas yang udah kita dapatkan lumayan banyak, terus laboratoriumnya juga yang udah ya cukup lengkap gitu, dan fasilitas lainnya yang di Sipil UNES udah kita dapatkan gitu. Oke, nah kalau kan katanya tadi di awal Kakak udah sampai riset-riset mengenai biaya kebutuhan sehari-hari gitu ya, kan katanya cukup rendah, murah gitu, terjangkau. Setelah mengalaminya gimana nih Kak? Bener. Berarti di Google itu nggak bohong gitu ya Kak? Aisyah sini kos atau ada rumah? Ada ini sih saudara. Oh saudara. Tapi nggak di daerah UNES. Oh nggak di daerah UNES. Jadi belum merasakan. Kurang ngerasain ya? Iya, belum merasakan. Harus ngerasain sih. Aku memang sebenarnya rumahku nggak di sekitar UNES juga, tapi aku sering main di UNES, nginep di kontrakan temanku gitu. Dan untuk biaya makan terutama ya, biaya hidup kan terutama biaya makan di UNES itu terjangkau banget menurutku. 10.000 tuh udah bisa kenyang banget lah, udah sama minumnya gitu. Kayak di mana baju atau tahu baju? Enggak tahu. Oh parah sih, nggak tahu baju. Warteg hijau. Warteg hijau tahu? Enggak tahu. Astaga. Kayaknya saya perlu jalan-jalan, mungkin tour guide ya Kak. Jalan-jalan nanti ya Kak. Kamu sayang banget belum ngerasain rumah-rumah makan yang di sekitar UNES sih murah-murah banget. Asalkan pinter cari yang murah sih ya Kak. Kalau misalnya nyarinya kayak steak terus kayak makanan-makanan high class sama aja kali ya Kak. Mau di UNES mau dimanapun juga tetap segitu harganya. Bener. Berarti worth it lah ya untuk buat UKT, fasilitasnya memadai, terus lingkungannya juga baik nggak sih Kak? Maksudnya kayak lingkungannya tuh bikin adem ayem apa gimana sih, atau toksik ini gitu? Ini lingkungan pergaulan atau? Iya, lingkungan pergaulan. Kalau gitu, lingkungan alamnya kan udah kelihatan gitu ya Kak, sangat asri, rindang, dan juga angin cepai-cepainya sangat banyak. Kalau lingkungan pergaulan ya, lingkungan pergaulan menurutku itu pintar dari pribadi masing-masing lagi sih dalam menyaring pergaulan atau ya ngikut pergaulan gitulah. Karena mau di UNES, mau di UGM, mau di UI atau di univ manapun, kalau memang
pergaulan nggak pintar nyari pergaulan yang positif atau memberikan kita suatu perkembangan, itu ya sama aja gitu. Jadi untuk pergaulan di UNES ya aku rasa lumayan bagus gitu, bagus aja. Dan untuk selebihnya itu tergantung dari pribadi masing-masing tadi, pintar-pintar nyari pergaulan yang bagus, yang positif, yang bikin kita berkembang, yang ya pokoknya lebih banyak positifnya daripada negatifnya. Karena memang di dunia perkuliahan ini ya, terutama pergaulannya itu emang nggak bisa dipungkiri ya. Menurut Aisyah gimana pergaulan di perkuliahan itu? Iya, bener sih Kak, balik ke diri masing-masing gitu. Iya, bener. Kalau ya memang lingkungan mempengaruhi gitu ya Kak, mau baik mau buruk teman-temannya, tapi kalau diri kita bisa cari yang benar, cari membentengi diri dengan baik ya tetap jadi baik gitu sih Kak. Jadi menurutku lingkungan pergaulan itu subjektif sih, nggak bisa kayak dipukul rata bagus semua gitu, nggak bisa. Itu kembali ke pribadi masing-masingnya lagi gitu, gimana dia mau berkembang, dia mau apa, dan ya dia harus nyari pergaulan sesuai yang dia mau gitu aja. Kalau mau ambis ya harus sama yang ambis gitu ya Kak. Kalau mau hari-hari bahas tugas. Iya, hari-hari bahas tugas, bahas penelitian, bahas project lomba, proposal segala macam. Iya. Aku punya teman yang gitu. Oh iya. Terus tapi emang itu ya bikin kita semangat juga sih sebenarnya. Di satu sisi emang ngelihatnya ambis banget sih, kayak rajin banget sih, santai dikit kenapa gitu kan. Tapi di satu sisi emang ngelihatnya ya emang kewajiban dari mahasiswa di perkuliahan emang gitu. Emang kita buat berkuliah dan buat menyelesaikan tugas yang udah dikasih ke kita gitu. Tapi kan ya perkuliahan itu sendiri nggak cuman melulu tentang itu gitu. Dan ini juga subjektif lagi gitu. Kalian mau jadi mahasiswa yang memang ambis di perkuliahan dan ikut lomba-lomba gitu, atau ya tadi udah disebutkan sama Aisyah juga, ikut kayak lomba terus ngerjain tugas ambis, atau ikut kayak yang program-program dari Dikti gitu. Itu nggak apa-apa, terserah kalian. Terus kalian juga mau jadi mahasiswa yang nyambi dengan kayak aktif organisasi, aktif bersosialisasi, lebih ya ke arah sosialnya gitu, ya nggak apa-apa, itu pilihan kalian lagi gitu. Subjektif juga sih menurutku. Iya, betul banget sih. Kalau menurut Kakak nih, organisasi itu penting gak sih Kak? Wah, organisasi. Sekalian nih, iya, mungkin ada yang sedang mempertimbangkan buat besok aku kuliah mau kupu-kupu aja, kuliah pulang, atau hanya ambis di akademiknya, atau aku harus ikut organisasi gitu. Kalau ini dari sudut pandangku berarti organisasi itu penting banget. Itu dari sudut pandang aku. Bukan karena aku ketua hima atau kayak karena aku udah jadi ketua hima jadi aku ngomongin organisasi penting ya. Tapi menurut aku organisasi itu penting ya. Tadi yang aku bilang itu nggak cuman kayak melulu tentang kuliah, kalian juga bakal ngerasain banyak pengalaman gitu, lebih secara emosional sih dan sosial. Jadi di organisasi itu kalian lebih banyak dilatih bagian soft skill gitu. Jadi mungkin ada ini ya, beberapa mahasiswa yang masuk organisasi memang niatnya buat nyari sertif atau ya mau nyari teman atau apapun itu, ya itu tergantung dari masing-masing pribadi lagi gitu. Cari gebetan, gitu ya Kak. Biasanya sih itu sih, nyari gebetan sih. Jangan-jangan Kakak termasuk nih? Enggak. Aku enggak. Alhamdulillah sih kalau enggak. Aku dulu masuk organisasi emang karena itu sih, pengen produktif sih. Produktif karena dulu tuh pandemi bener-bener gak ada kerjaan banget di rumah gitu, kuliah online, apapun online gitu. Jadi aku pengen ngerasa lebih produktif aja lagi gitu, karena di masa muda gini nggak dipakai waktunya buat yang produktif gitu tuh agak kurang. Nah, kembali ke topik tadi ya. Jadi kalau kalian masuk organisasi pengen cari sertif atau pengen ya niat-niat yang lainnya, ya itu terserah kalian gitu, itu terserah pribadi kalian masing-masing. Tapi yang perlu diingat buat teman-teman, kalau teman-teman masuk organisasi cuma buat nyari niatnya buat cuma jangka pendek kayak tadi, kayak nyari sertif atau apa, itu menurutku sayang banget gitu. Karena di organisasi ini sebenarnya banyak yang teman-teman bisa dapatkan gitu. Mulai dari teman-teman diamanahi suatu project, terus teman-teman bisa ngelaksanain dengan
amanah dan penuh dengan tanggung jawab. Terus teman-teman juga belajar manajemen waktu. Terus teman-teman juga belajar masalah bersosialisasi dengan orang banyak. Ini terutama di organisasi yang di bidang PSD atau PSDM, yang biasanya bagian kemanusiaan, bagian anggota lah, sumber daya anggota. Ini penting banget sebenarnya. Jadi di PSDA itu kan kita belajari masalah ini ya, hubungan dengan sama anggota. Gimana caranya antara satu anggota dengan anggota yang lainnya itu bisa harmonis. Kalau ada masalah kita berusaha menyelesaikan, dan ya kalau ada apapun itu kita harus bisa tetap menyatukan teman-teman itu sebagai satu organisasi gitu. Dan itu menurutku ilmu yang nggak bisa didapatkan di perkuliahan gitu. Gak ada ilmu yang ngasih kalian kayak dari guru jelasin tentang ilmu tentang emosional atau menghadapi seseorang gitu. Mungkin di psikologis ada, tapi praktek langsungnya ini loh yang justru lebih penting menurutku. Praktek langsungnya itu yang harus teman-teman lakukan, yang harus teman-teman rasakan sendiri gitu. Dan itu teman-teman bisa dapatkan saat masuk di organisasi gitu. Jadi pasti kan di organisasi. Aisyah anak organisasi juga kan? Iya. Ya, pasti ngerasain kan kadang di organisasi itu kayak kadang nggak suka. Ada dinamikanya lah pokoknya ya Kak. Nggak suka sama ini. Iya. Itu pentingnya gimana kita ngelola rasa emosional dan sosial kita, dan juga rasa sosial ke orang lain gitu. Dan itu menurutku dalam suatu organisasi itu penting, dan itu bakal tercermin di dunia kerja nanti gitu. Di dunia kerja kita nggak cuma dituntut untuk bisa melakukan pekerjaan, terus dituntut untuk menyelesaikan misal tugas dari atasan, selesai dengan jam segini, tanggal segini, tapi kita juga karena udah punya pengalaman di organisasi, kita udah tahu lah gimana caranya ngontrol emosi. Terus kita juga udah tumbuh rasa sosial, gimana di masyarakat kita nanti ngelihat tetangga atau teman yang kesusahan, kita karena udah terlatih di organisasi dengan rasa sosial itu, jadi nggak perlu mikir gitu. Jadi kita bisa jadi manusia yang bermanfaat gitu lah. Nah itu kalau teman-teman ngelihat ya, teman-teman lebih telaah lagi, lebih mendalami lagi organisasi, sebenarnya tujuan jangka panjangnya itu gitu loh. Nggak cuman kayak sibuk atau kadang katanya danusan, jual risolnya Kak atau apa gitu. Nah, sekarang masih ada gak sih kayak gitu kan lagi pandemi nih? Iya nggak tahu ya, kayaknya udah nggak ada ya. Kayaknya jualannya sekarang online ya sih kayak promote sistem ya, paid promote gitu atau sih. open pre-order gitu. Sebenarnya ya kalau teman-teman lihat jangka panjangnya lagi itu lebih lebih bermanfaat lah buat teman-teman semua gitu. Jadi buat teman-teman yang memang mau organisasi, kuliahnya di organisasi itu menurutku penting banget kan, dan nggak bakal rugi gitu loh buat kedepannya. Itu walaupun nggak terasa manfaatnya sekarang tuh bisa terasa di depan nanti lah jangka panjangnya gitu. Jadi untuk masuk ke organisasi pun outputnya banyak gitu ya Kak, bermanfaat banget. Nggak buat hari ini tapi juga untuk masa depan. Apalagi gitu kalau ya. teman-teman memang niat di organisasi dan benar-benar memaksimalkan gitu ya, bukan cuman hanya cari sertifikat yang penting masuk dapat sertifikat tapi di dalam hilang gitu. Berarti itu juga itu ada hilang-hilangan gitu. Hilang-hilangan tuh nanti kayaknya manfaatnya nggak ada gitu kali ya Kak. Nge-ghosting ya biasanya, nggak cuman gebetan biasanya nge-ghosting. Ternyata anak-anak organisasi, iya. Jangan-jangan anak-anak organisasi juga yang suka ghostingin cewek lagi nih. Nah itu, biasanya jurusan mana tuh yang suka nge-ghosting? Fakultas teknik gak sih? Katanya banyak yang suka ghosting gitu. Jangan-jangan Kak Fari termasuk nih? Aku enggak. golongan kanan. Emang ada golongan kanan, golongan kiri gitu Kak? Nggak tahu sih, tapi secara kanan yang baik gitu, kiri yang aku juga nggak anggap diriku baik, maksudnya nggak begitu ya baik. udahlah, nggak usah, udah sih lah. Oke lah, lanjut aja ya Kak. Oke, mungkin teman-teman yang sekarang masih bingung nih mau ikut organisasi atau enggak, udah dijelasin ya bahwa dari organisasi itu manfaatnya banyak, nggak buat hari ini aja, nggak hanya buat sertifikat, tapi untuk masa depan juga, untuk jangka panjang dan juga di perusahaan juga butuh gitu ya Kak.
Mungkin kalau semisal kakak kan sekarang kan kuliah nyambi organisasi kan ya, berarti mungkin ada kesulitan nggak sih kak selama berkuliah di jurusan teknik sipil gitu kak? Apalagi sekarang nyambi organisasi juga gitu. Okay. Berarti ini dalam lingkup teknik sipil ya? Iya, mahasiswa teknik sipil nyambi organisasi. Dan juga mahasiswa teknik sipil ada nggak sih yang susah gitu mata kuliahnya atau adaptasinya atau apa gitu? Oke. Jadi aku jelasin dari mahasiswa teknik sipil dulu sendiri ya. Iya. Maksudnya sudut pandang mahasiswa teknik sipil. Jadi di teknik sipil itu sebenarnya memang mata kuliah memang jurusan yang berat, prodi yang berat. Terus mata kuliahnya di dalam juga memang lumayan berat gitulah ya. Jadi buat sipil itu aku agak ada cerita ini ya di awal aku masuk sipil ya. Karena aku basicnya dari SMA. SMA. Oh, SMA. Iya, aku SMA. Basicku SMA. Sedangkan SMA itu aku dulu nggak kenal sama sekali yang masalah gambar teknik, tentang kayak gambar-gambar gitulah. Sedangkan di awal perkuliahan teknik sipil itu kita belajarnya masalah gambar, buat gambar, terus ya gambar gitulah. Yang benar-benar skalanya pas dan sebagainya gitu ya kak. Aku agak kaget, agak chaos sebenarnya di awal di situ, karena ya dari sebelumnya aku nggak ada basic itu sama sekali gitu. Tapi alhamdulillahnya ya di teknik sipil itu kan nggak cuma dari SMA aja, ada yang dari emang SMK, yang penjurusan di SMK-nya memang masalah bangunan gitu. Jadi ya alhamdulillahnya di teknik sipil ya punya kenalan, punya temen yang dari SMK itu. Jadi ya sharing-sharing lah, kadang minta tutor juga, ini gimana caranya gambar ini gitu. Sekalian dibikinin gak kak? Enggak dong. Joki ya? Iya, ya, siapa tahu buka joki tugas gitu kan. Iya. Tapi kan pasti kita online, dan pas itu masih di Samarinda. Loh, malah karena online itu difoto, ganti nama gitu. Tapi nggak bisa sih. Oh, nggak bisa. Dosen sipil gambar tekniknya, wow, sangat ketat. Sangat teliti gitu ya kak, jadi kelihatan mana ada yang kecurangan sedikit kedetek. Jadi ya effortnya di awal gitu sih, chaos, bener-bener chaos. Ini mungkin nggak tahu ya, cuman aku atau teman-teman yang lain juga. Tapi aku termasuk yang kaum ya pengejar deadliners lah. Tapi yang nggak parah-parah banget. Yeah. Jadi aku tuh sempat pengalaman di semester 1-2 itu ngerjain gambar teknik itu doang. Itu bangun pagi, terus tidurnya itu sekitar paling jam 2 atau 3 malam, terus tidur sebentar, terus pagi jam 6, jam 7 bangun lagi ngerjain itu lagi. Dan itu mungkin selama 1-2 minggu lah gitu terus. Nah itu nggak tahu ya, itu aku aja atau teman-teman lain juga. Itu penyebabnya apa? Apakah emang deadline-nya semepet itu kah, atau memang kakak yang deadline 1 minggu dikerjakan di hari Sabtu atau Minggu padahal Senin dikumpulkan? Deadline-nya sebenarnya lumayan panjang. Itu kan tugas besar kan maksudnya kan, tugas project lah maksudnya semester 1. Dikasih waktu berapa bulan ya? 3 bulan nggak salah, 2-3 bulan. Tapi di awal-awal itu karena kan aku basicnya SMA, aku tuh harus memahami dulu tugasnya ini apa gitu. Terus alat-alat apa aja yang harus disiapkan. Nah itu juga sih kita di sipil juga berkorban di awal tuh masalah beli alat gambar sih, masalah drawing pen, terus pensil mekanik dan macam-macamnya itu lumayan mahal. Satu pulpen drawing pen merek yang Rapido itu harganya 250 kalau nggak salah. Itu satu pulpen. Lumayan effort dompetnya ya kak. Itu satu pulpen. Tapi memang kalau beli paket itu ya bisa lumayan terjangkau gitu. Nah itu awalnya aku harus kayak belajarin dulu sipil tuh, ini nih gambar teknik gimana, apa aja yang harus dilakuin, dan emang dari TOR atau ketentuannya itu banyak gitu yang harus diperhatikan. Jadi di awal tuh aku buang waktunya di masalah itu, dan juga ya niat sih memang sih emang nggak bisa dipungkiri sih karena susah dan nggak paham. Iya nggak paham. Nanti dulu deh, nanti juga ada bantuan. Motivasinya keburu hilang gitu ya. Paling juga ada bantuan dari teman yang ini gitu. Paling ada bantuan, sangat mengandalkan teman seperti ya kakak ya. Nah, sipil memang solidaritasnya dibutuhkan banget ya.
Solidaritas dalam hal positif ini maksudnya, Iya. membantu tugas. Membantu tugas. Iya, membantu tugas. Membantu ya teman-teman, Membantu. sobat teknik nih, membantu, Membantu. tidak mencontek ataupun menyalin gitu ya. Terus ya itu niatnya juga sih kadang agak ini. Terus baru mulai ngerjain tuh di bulan-bulan kedua gitu. Nah ini ngerjain gambar teknik ini harus perfect kan. Ada salah dikit atau yang biasanya paling resiko di bagian pulpennya. Drawing pen itu sering bocor. Kadang kita udah gambar pakai pensil, itu gambarannya tuh lumayan ribet dan lumayan ngabisin waktu. Udah digambar pakai pensil semua ini. Pas drawing pen, tinta bocor, bleber, harus ngulang lagi. Itu masalahnya. Itu. Kayaknya itu juga sangat melatih emosional gitu iya, ya, bener. Aku ngeliat snap temanku, story status WA temanku tuh rata-rata pada gitu. Ketumpahan air lah, kertas gambarnya dicakar kucing lah. Atau tapi alasannya itu lucu-lucu loh Kak. Iya. Maksudnya ketumpahan air itu kan karena kecerobohan sendiri gitu Karena, sih. aduh pusing nggak selesai ngeliat satu teman, oh ternyata dia yang senasib, jadi dia semangat lagi gitu. Karena nggak cuma aku yang gini gitu. Kadang gitu teman-teman ada-ada aja. Yang ketumpahan air lah, kecakar kucing lah, atau kelipet lah. Buat Terus bungkus gambarnya- gorengan gitu Iya, kan. kena minyak lah. Ya Sarapan ya. ampun. Pokoknya kayaknya aku dan teman-teman yang lain juga gitu udah ngerasain 24/7 tuh kita di meja gambar terus. Pagi ke meja gambar sampai malam. Balik paling ke kamar tidur. Bangun lagi ke meja gambar lagi, ngerjain lagi. Jadi makan, refreshing apapun semuanya di meja gambar gitu. Refreshing di meja Iya, gambar. refreshing di meja gambar. Itu ngapain refreshingnya Kak di meja gambar? Atau Ya. ataukah sudah mencintai gambar teknik sampai menggambar adalah sebuah refreshing gitu? Nggak tahu sih ya. Tapi ya apa ya? Ya memang harus gitu sih kalau Iya. kalau nggak kayak gitu bakal ini tugasnya nggak selesai gitu. Iya. Biasanya kadang nonton YouTube apa kan di gambar gitu semuanya. Nah yang bikin lama itu sebenarnya. Terus ya itulah chaosnya aku di awal sebagai mahasiswa teknik sipil gitu. Terus kalau udah masuk ke semester 2 juga gitu, cuman gambarnya kita ini di aplikasi AutoCAD. Di aplikasi. Terus masuk semester 3 itu udah lumayan santai. Santai. Iya lumayan. Lumayan. Lumayan santai, nggak se-chaos sebelumnya lah. Karena nggak ada gambar teknik. Nggak ada gambar Oh, teknik. iya. Rata-rata matkulnya teori Oh, dan iya. daring. Jadi ya berarti prakteknya cuma hitung-hitungan. Dan itu juga nggak terlalu banyak sebenarnya. Terlalu banyak nggak ya? Banyak deh, sama-sama banyak. Sama-sama banyak deh. Tetap banyak gitu, cuman bentuknya beda Iya, gitu. benar, Nggak benar. gambar tapi nulis. Benar. Dan ya itu chaosnya masuk teknik sipil gitu. Jadi memang jadi masuk teknik sipil ya harus siap dengan semua itu gitu. Harus siap resikonya memang waktu tidurnya terkuras, mengorbankan waktu tidur. Mau nyanyi Kak? Boleh loh kalau mau nyanyi. Ada nadanya sebenarnya, tapi kayak ya mengorbankan waktu tidur. Ya itu mengorbankan waktu lah karena memang berat perkuliahannya tuh memang gitu. Mata kuliah itu memang lumayan berat lah. Dan ini untuk masalah nyambi organisasi, ya aku pintar-pintar di manajemen waktu sih sebenarnya. Karena gini, organisasi itu kan memang kita dibutuhkan kayak apa ya? Kadang nggak benar-benar terjadwal gitu loh. Kadang butuh ini, apalagi aku sebagai kahim kan. Iya. Kadang aku dibutuhkan di sini, aku langsung ke sini. Butuhkan langsung ke sini. Dan ini sebenarnya karena perkuliahan masih daring, ini keuntungan bagi aku sebenarnya. Iya. Masih kuliah online tuh masih bisa disambi lah dengan kegiatan. Tapi harus tetap fokus juga gitu. Kalau ada Iya. tugas tetap diperhatikan. Jangan sampai lebih deadline. Iya. Dari dosen kalau menjelasin juga diperhatikan. Online masih apa ya? Masih bisa ke-handle lah menurutku. Aku kalau offline nanti kurang tahu karena belum ngerasain Iya, ya. belum Tapi ngerasain. kayaknya kalau offline nanti bakal lebih chaos sih daripada offline. Karena kan online kita jam perkuliahannya nggak bisa sefleksibel daring gitu. Nggak bisa disambi juga kan, benar-benar di kelas gitu. Iya. Di kelas merhatiin dosen sesuai dengan SKS, jam SKS yang udah ditentukan gitu. Dan mungkin untuk mahasiswa teknik sipil yang nyambi organisasi itu memang lebih apa ya,
dititik beratkan di manajemen waktu sih. Itu memang penting banget manajemen waktu. Kayaknya nggak cuma di sipil aja, di jurusan lain juga. Jurusan. Iya, semua jurusan. Di semua fakultas kayaknya sih. Di seluruh Indonesia. Manajemen dan waktu dunia. Apalagi? Saya berarti untuk kesulitannya di awal mungkin karena gambar teknik gitu ya Kak. Menyesuaikan adaptasi dengan gambar teknik. Terus untuk kalau organisasi mengenai time management. Ya, time management. Terus ya itu sih time management sih yang paling penting. Pokoknya teman-teman kalau udah misalnya diamanahkan tanggung jawab di himpunan, ya sebagaimana mungkin, sebisa mungkin, semaksimal mungkin tanggung jawabnya dilaksanakan dengan perkuliahan itu juga nggak ditinggalkan gitu. Jadi ya ada banyak cara lah untuk mengatur itu supaya tetap berjalan tuh ada aja gitu nanti. Memang nggak bisa dijelaskan secara teori atau yang tersurat gitu. Untuk time management dan ya pengelolaan waktu itu lebih banyak tersiratnya sih. Mungkin teman-teman nanti kayak bisa minta backup teman-teman dulu yang lain gitu. Misal ada perkuliahan terus tanggung jawab di himanya minta di backup dulu ataupun sebaliknya gitu. Gitu sih. Kalau untuk suka dukanya nih Kak masuk atau jadi anak jurusan teknik sipil UNES gitu Kak. Suka duka. Kalau sukanya itu anak sipil itu solid ya menurutku ya, solidaritasnya kita memang dijunjung tinggi banget. Tapi karena memang ini pandemi selama 2 tahun ini, jadi untuk kesulitan itu agak menurun sedikit. Tapi di tahun ini karena kita udah mulai beradaptasi dengan pandemi, kita udah mulai kehidupan yang seperti semula lagi, kita kehidupan yang ya semula lah, kembali seperti semula, nggak ada yang terlalu harus dijaga jarak atau ya sebagainya. Ya kita mulai membangkitkan lagi kesolidaritasan teman-teman sipil gitu, mulai dari ngadain acara kumpul, terus ya kadang nongki bareng, ngopi bareng, terus ada acara supporteran juga di sipil lah, nama supporter sipil tuh hooligan. Jadi ada filosofinya nggak tuh Kak? Apa? Ada filosofinya nggak? Saya nanya ini. Filosofi aku kurang tahu. Filosofi hooligan maksudnya? Iya, namanya. Ya dari kemarin namanya hooligan memang. Nama supporter sipil tuh hooligan. Nah itu karena mempersiapkan lah ya untuk nanti ada event-event offline seperti lomba offline gitu, lomba olahraga offline. Nah kita mempersiapkan supporteran hooligan gitu, ngumpul 3 angkatan gitu, angkatan 21, 20 sama 19 untuk saat ini ya. Karena memang di tahun ini angkatan yang termuda itu angkatan 21 gitu. Jadi kita berusaha ngumpulin semua angkatan, kita ya satukan mereka dengan supportarian hooligan itu gitu, dan bisa mendukung perwakilan kalau di sipil nanti maju kalau ada lomba gitu. Tuh. Untuk sukanya gitu, untuk dukanya kayaknya karena dukanya online. perlu kejelasin nggak? Tadi udah banyak menjelasin dukanya di awal ya. Ya dukanya itu sih memang sipil tuh memang mata kuliahnya lumayan berat. Jadi ya memang harus mengorbankan waktu tidur. Enggak nyanyi. Aku nggak nyanyi. Mengorbankan waktu tidur. Termasuk pengorbanan yang dibutuhin itu 1. Tidur. 2. Tidur tuh termasuk waktu nggak? Iya. Ya tidur, waktu, tenaga. Waktu juga. Istirahat gitu kali ya Kak. Iya, tenaga, pemikiran. Dan di awal-awal uang. Beli alat-alat tadi. Itu untuk uang. Sampai ganti laptop nggak sih Kak? Kan ada tuh teman saya sampai ganti laptop karena laptopnya nggak bisa buat AutoCAD atau gimana gitu. Ya, dari sipil kan memang dituntut untuk ya bisa mengoperasikan beberapa aplikasi kan, yang memang itu terbilang berat, kayak AutoCAD, terus ada SAP, ada MATCAD, terus ada mungkin ini nggak semua ya, tapi di angkatanku kemarin itu juga ada mengoperasikan Dialux gitu. Nah itu memang butuh laptop dengan spek yang lumayan untuk bisa mengoperasikan aplikasi itu gitu, karena pengalaman teman-temanku laptopnya yang speknya nggak mumpuni gitu ya, itu pas ngejalanin atau ngoperasiin
aplikasinya udah buat setengah nih, tiba-tiba crash terus aplikasi lost responding, harus filenya hilang ya, gitu kan, itu kan bahaya ya. Kan lumayan bahaya, udah kerja ngabisin waktu tiba-tiba hilang, jadi pengen nangis banget sih itu. pengen nangis, pengen keluar sipil. Tapi sempet gak sih kakak sendiri gitu dari lubuk hati terdalam pengen kepikiran, aduh aku ngapain sih di teknik sipil, apa aku keluar aja ya udah gak kuat ya gitu? Enggak sih. Oh enggak, alhamdulillah. Aku tipe orang yang kalau ngadepin segala sesuatu sih ngeliat sisi baiknya aja sih. Ya memang sipil memang berat itu karena memang tuntutan di dunia kerja pun memang seberat ini gitu. Mungkin ini persiapan buat kita nanti masuk di dunia kerja gitu. Jadi ya kembali ke sukanya tadi ya. Jadi kalau memang teman-teman suka tantangan dan teman-teman suka tantangan dan sesuatu hal yang berat, kalau pengen hidup teman-teman nggak pengen santai-santai aja, masuk sipil. Masuk sipil ditambah organisasi, dijamin tambah berat. Masuk sipil plus organisasi. Tapi kan dari tantangan-tantangan yang kita dapatkan itu memang kita dapat outputnya nanti. Kita yang bakal dapat manfaatnya di kemudian hari gitu. Dan dukanya tadi ya itu dukanya. Harus memang ngorbanin waktu, terus memang sebelum masuk sipil teman-teman emang udah harus tahu gitu resiko yang harus teman-teman ambil kalau udah masuk sipil tuh emang gitu. Jadi jangan teman-teman pas udah masuk sipil baru ngeluh, oh sipil gini. Jadi nyesel aku gitu. Jadi masuk jurusan itu teman-teman harus pertimbangkan banyak hal gitu. Pertama di jurusan sipil ini memang lumayan berat untuk memang bobotnya itu memang lumayan berat di sipil. Seberat bangunan yang akan dibangun gitu ya kak. Karena kan kalau semisal udah masuk teknik sipil tapi kuliahnya tidak serius kan, kasihan besok nanti kan bangunan yang dibangun tidak kokoh gitu kan, bahaya gitu. Memang sipil kan tadi kan bangun bangunan gitu kan. Nah itu kan untuk kebermanfaatan orang banyak, untuk emang tujuannya untuk ya digunakan oleh orang banyak gitu. Jadi kalau memang kita sembarangan nggak serius kan bangunannya roboh, nanti ada orang di dalamnya gimana gitu. Membahayakan orang banyak banget ya. Nah jadi buat teman-teman sobat teknik semua nih yang lagi nonton podcast Engineering Podcast episode pertama, mungkin tadi udah sharing-sharing dengan Kahim dari jurusan teknik sipil, langsung ya diceritakan suka duka dan apa yang diperlukan selama menjadi mahasiswi teknik sipil UNES gitu ya. Mungkin bisa dipersiapkan dari sekarang gitu kali ya kak. Jangan sampai kaget di tengah jalan. Benar. Karena ada beberapa teman gue yang kayak gitu, kaget gitu pas sudah masuk. Jadi buat pengalaman teman-teman aja nih, sharing pengalaman buat teman-teman yang mau masuk sipil aja, ya mungkin bisa diperhatikan lagi gitu. Mau masuk sipil memang pertimbangannya cukup banyak gitu. Oke kak, mungkin kita udah sharing-sharing banyak nih dari awal sampai akhir, tapi kayaknya saya kurang satu nih. Saya mau nanya nih kak, motivasi sebenarnya kakak masuk ke teknik sipil UNES itu apa sih? Oke, jadi ini motivasi terbesarku ya sebenarnya. Jadi teknik sipil itu sebenarnya saat ini memang di prospek kerja itu lagi dibutuhkan banget gitu. Apalagi sekarang Indonesia ini lagi gencar-gencarnya pembangunan. Apalagi udah ada wacana kan ibu kota baru. Bukan wacana lagi, mungkin udah mulai pengembangan dan persiapan di awal untuk ibu kota baru gitu. Tahu nggak ibu kota Indonesia yang baru ada di mana sekarang? Rencananya mau dibangun di Kalimantan Timur kan kak, bener gak sih? Iya bener, Kalimantan Timur. Kalimantan Timur itu asalku kemarin, jadi asalku memang dari Samarinda, aku dari Samarinda, Kalimantan Timur. Dan aku juga kemarin cukup bangga juga, takjub gitu kan. Sebenarnya ternyata Kalimantan Timur mau dijadiin ibu kota baru gitu oleh pemerintahan yang sekarang gitu. Dan untuk ibu kota barunya itu sendiri rencananya ada di 2 kabupaten ya, ada di Kalimantan Timur, di Kutai Kartanegara sama di Penajam Pasir Utara. Nah, dan itu jaraknya dari Samarinda ya lumayan nggak terlalu jauh-jauh banget gitu. Dan untuk ibu kota baru itu sendiri, aku juga udah riset itu dari pemerintah. Memang
lagi butuh banget ini lulusan-lulusan muda dari sipil. Jadi lulusan muda dari sipil ini memang dibutuhkan banget buat terjun ke sana langsung gitu, buat terjun ke untuk ikut di proyek pembangunan ibu kota baru itu. Dan ya aku juga mikirnya itu sih, nggak cuma ibu kota baru memang, tapi di provinsi-provinsi lain, di daerah-daerah lain juga memang pembangunan ini lagi gencar-gencar banget kan. Memang Indonesia ini ya memang lagi menuju pembangunan yang untuk ke negara yang lebih naik lagi tarafnya, ke negara maju gitu. Nah itu sebenarnya motivasi terbesarku, dan mungkin teman-teman juga bisa pertimbangkan itu mau masuk sipil. Prospek sipil itu memang menjanjikan banget, apalagi buat teman-teman yang mungkin suka jalan-jalan, suka traveling itu. Jadi teman-teman kerja bisa sambil jalan-jalan gitu, menjajahi daerah baru lah. Memang dari teman-teman ditugaskan di daerah di luar Jawa Tengah ya, misalnya di Kalimantan gitu, atau yang di daerah lain lah. Ya, teman-teman harus nyoba sih, memang selain kerja juga bisa dapat pengalaman baru gitu. Itu motivasi terbesarku sih. Berarti memang sedang ada prospek yang sangat menjanjikan gitu ya Kak. Banget, jadi pengen mungkin sekarang kuliahnya keluar daerah, tapi besok kerjanya bisa kembali ke daerah gitu ya Kak. Motivasi yang sangat luar biasa ya Sobat Teknik. Mungkin teman-teman Sobat Teknik juga bisa dipikirkan matang-matang nih dari sekarang, pengen masuk kemana. Mungkin nih salah satunya yang pengen ke Teknik Sipil UNES tadi udah sedikit kita bicarakan ya Kak. Mungkin dari perbincangan ini bisa kalian persiapkan secara matang sebelum kalian menjadi mahasiswa baru gitu ya Kak di Teknik Sipil UNES. Mungkin ada pesan untuk teman-teman atau calon adik-adik mahasiswa baru gitu Kak yang mau masuk ke Teknik Sipil UNES gitu Kak. Oke, jadi untuk pesan ya buat teman-teman mahasiswa baru nih yang mau jadi mahasiswa baru di UNES, khususnya di Teknik Sipil. Teman-teman mungkin bisa dipertimbangkan dulu yang pertama tadi, kalau memang teman-teman itu feel-nya atau memang pengennya itu di Teknik Sipil, teman-teman pertama harus mengetahui terlebih dahulu resikonya, terus di dunia Teknik Sipil itu apa aja sih yang harus dikerjain, dan tadi juga prospek dunia kerja kedepannya itu, prospek di dunia kerja kedepannya itu gimana yang bakal teman-teman dapetin. Dan mau masuk UNES pun teman-teman nggak perlu ragu gitu, karena sebentar lagi Teknik Sipil UNES itu bakal akreditasinya naik menjadi A gitu. Jadi mungkin kalian sebelumnya masih B ya, sekarang masih B ya. Jadi Teknik Sipil UNES sekarang berusaha banget buat naikin akreditasi menjadi A gitu, dan itu salah satu poin pertimbangan yang sangat penting banget sih buat di dunia kerja nanti. Mungkin saat di dunia kerja melamar di perusahaan ini itu melihat gitu, kalau Teknik Sipil UNES sudah akreditasinya A, dan itu ya pasti terjamin gitulah ya, karena memang akreditasinya sudah A. Dan untuk terakhir masalah biaya hidup tadi yang kalau memang masih teman-teman kurang tahu, di UNES itu murah banget pokoknya. Jadi teman-teman terutama yang dari luar daerah ya, yang mungkin belum tahu Jawa Tengah khususnya bagian Semarang itu gimana. Jadi terkhususnya lagi di bagian UNES nih, sekitaran UNES itu untuk biaya hidup, terutama biaya makan itu murah banget. Teman-teman nggak perlu bingung, teman-teman nggak perlu khawatir masalah makan. Pokoknya biaya di UNES tuh aku jamin murah banget lah. Oke, nggak terasa nih Kak, udah 1 jam lebih kita berbincang-bincang tentang Teknik Sipil di Universitas Negeri Semarang gitu ya Kak. Mungkin ada sedikit closing statement gitu Kak untuk mengakhiri sesi Engineering Podcast episode pertama. Oke, jadi buat teman-teman sipil semua, nggak cuma teman-teman masuk baru, juga teman-teman sipil yang sekarang sedang berkuliah di Teknik Sipil, tetap semangat, tetap menjaga solidaritas, dan tetap menjaga hubungan kekeluargaan antara satu jurusan dengan jurusan yang lainnya. Nggak hanya di Teknik Sipil, tapi juga yang ada di jurusan lainnya yang ada di Fakultas Teknik. Mungkin bisa itu ya, slogan dari Teknik Sipil ya. Oh iya, ada Kak? Ada Teknik Sipil. Apa nih Kak, buat sekalian nih memacu semangat kita di akhir? Bisa ikutin ya, jadi kalau ngomong Teknik Sipil, ngomongnya siap sukses. Siap sukses. Teknik Sipil, siap sukses. Untuk gerakannya gimana nih? Gini aja. Oh gini aja, oke, jadi 3 kali. Oke. Aku ngomong Teknik Sipil,
Jawabnya siap sukses. Yang kedua teknik sipil siap sukses, terus yang ketiga teknik sipil sukses siap sukses. Oke, Gitu ya. oke. Mulai ya. Mungkin teman-teman di rumah nih sobat Iya teknik nih. bisa ikutan Bisa ya ikutan Kak. ya. Iya. Tuh. Teknik sipil siap sukses. Teknik sipil siap sukses. Teknik sipil sukses siap sukses. Wah, tepuk tangan dulu dong Kak. Keren banget nih. Dari awal sampai akhir tetap semangat ya Kak, apalagi diakhiri dengan slogan dan juga tagline dari teknik sipil. Baik teman-teman, sobat teknik semua yang telah menyaksikan Engineering Podcast episode pertama, saya ucapkan terima kasih sekali nih. Terima kasih juga kepada Kak Farid telah meluangkan waktunya dan menemani saya. Telah menemani saya selama sekitar 1 jam ini ya Kak. Mungkin setelah ini bisa menemani saya lagi gitu Kak. Menemani apa nih? Pulang gitu. Pulang. Searah ya nanti ya? Enggak sih kayaknya. Oke teman-teman. Teman-teman terima kasih sekali. Mungkin tadi sedikit perbincangan tentang teknik sipil di Universitas Negeri Semarang. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa bahwa semua hal yang kalian putuskan sekarang akan berdampak di masa depan dan kalian harus berani mengambil resiko-resiko dari keputusan kalian. Jadi pertimbangkan matang-matang kalian mau lanjut kemana dan persiapkan dengan sebaik-baiknya. Mungkin sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kekurangan dalam bersikap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di Engineering Podcast episode selanjutnya. Bye bye. Terima kasih.